Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang perempuan yang menikah dengan seorang CEO lumpuh yang ternyata menyimpan rahasia besar. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan deras membasahi kota Jakarta malam itu. Di dalam gedung mewah berhias bunga-bunga putih dan untaian kristal, aku berdiri kaku memakai gaun pengantin yang bahkan tak sempat kupilih sendiri. Namaku Naila, dan hari ini, tanpa cinta, tanpa restu dari hatiku sendiri, aku resmi menjadi istri seorang pria yang bahkan tak pernah kutatap sebelumnya, Ares Pradipta, CEO muda yang dikenal kejam, dingin, dan lumpuh. Aku masih ingat bagaimana ayah memaksaku menerima pernikahan ini. Keluarga kita terlilit utang, Naila. Hanya ini cara satu-satunya, katanya sambil memohon. Dan sebelum sempat ku berontak, semuanya sudah diatur. Nama kami tercetak di undangan, gedung sudah disewa, bahkan mas kawin sudah diserahkan. Aku hanyalah pion dalam permainan besar mereka. Di ujung ruangan, Ares duduk di kursi rodanya. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, tapi matanya begitu dingin. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat datang saat aku duduk di sebelahnya. Rasanya seperti menghadiri pemakaman, bukan pesta pernikahan. Hanya suara tamu-tamu munafik yang berpura-pura bahagia memenuhi telingaku. Saat penghulu membacakan ijab kabul, hatiku bergetar hebat. Suaraku nyaris hilang saat mengucap janji suci itu. Air mata mengalir perlahan, tak ada yang tahu selain aku sendiri. Aku resmi terikat dengan pria asing itu. Bukan karena cinta, tapi karena keadaan memaksaku. Setelah acara selesai, kami masuk ke ruangan khusus. Suasana di sana hening, hanya ada aku, Ares, dan asistennya. Anggap saja ini pernikahan kontrak, ucap Ares tanpa ekspresi, tatapannya menusuk. Kau jalani peran sebagai istri CEO selama 1 tahun. Setelah itu, kita cerai, dan kau bebas. Suaranya dingin, tajam, seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku hanya diam, mencoba menelan kenyataan pahit itu. Di balik semua itu, ada rasa aneh yang mengendap di dadaku. Siapa sebenarnya Ares Pradipta? Kenapa pria sehebat dia, dengan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, memilih berpura-pura lumpuh? Atau, benarkah dia benar-benar lumpuh? Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata, dihantui pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Hari-hari pertama sebagai istri Ares adalah mimpi buruk yang hidup. Kami tinggal di mansion megah, namun aku merasa seperti tawanan di istana es. Ares jarang sekali berbicara padaku. Setiap pagi, ia dikawal asistennya ke ruang kerja, duduk di balik meja besar sambil memimpin rapat virtual dan mengurus perusahaan. Tubuhnya yang duduk di kursi roda membuatku merasa iba, tapi tatapannya tetap menusuk, dingin tanpa belas kasihan. Aku mulai memperhatikan banyak kejanggalan. Terkadang aku melihatnya berdiri, atau setidaknya, seperti mencoba berdiri, lalu buru-buru duduk saat aku masuk ruangan. Bekas luka besar di kakinya selalu tersembunyi di balik pakaian panjang, seolah ada sesuatu yang sengaja ditutupinya dariku. Tapi setiap kali kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Jangan ikut campur, Naila." Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapan teleponnya. Suaranya rendah, namun penuh amarah yang disembunyikan rapi. "Aku akan hancurkan mereka, semua yang sudah merenggut hidupku," katanya. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang dia maksud? Dan kenapa dia seolah menyimpan dendam sebesar itu? Aku mulai merasa hidupku dipenuhi teka-teki. Pernikahan ini bukan hanya perjanjian bodoh yang kubenci, tapi juga pintu masuk ke dalam kehidupan seorang pria penuh rahasia. Ares bukan hanya CEO dingin dan lumpuh seperti yang orang-orang pikirkan. Ada sesuatu yang besar, yang selama ini ia sembunyikan. Aku sadar, semua ini belum apa-apa. Dan cepat atau lambat, kebenaran itu pasti akan terungkap, entah itu akan menyelamatkanku, atau justru menghancurkan hidupku sendiri. Hari itu aku memberanikan diri memasuki ruang kerja Ares. Pintu ruangan terbuka sedikit, dan dari celahnya aku melihat pemandangan yang membuat napasku tercekat. Ares berdiri. Ya, dia berdiri dengan kedua kakinya,
tanpa bantuan siapapun. Tangannya bergetar, tubuhnya tampak lemah, tapi jelas dia tidak sepenuhnya lumpuh seperti yang selalu ia tunjukkan di depan umum. Aku nyaris tak percaya dengan apa yang kulihat. Selama ini semua orang, termasuk aku, menganggapnya cacat. Bahkan media pun selalu memberitakan bahwa kecelakaan tragis 3 tahun lalu membuat Ares lumpuh permanen. Tapi apa yang kulihat sekarang membantah semuanya. Dia berbohong. Dengan gemetar, aku melangkah masuk, dan saat itu juga Ares menyadari kehadiranku. Tatapan matanya berubah tajam, dingin, penuh peringatan. "Keluar, Naila," ucapnya pelan namun tegas. Tapi aku tak bergeming. "Kau tidak lumpuh," suaraku bergetar, antara takut, marah, dan bingung. Ares hanya menatapku lama, lalu perlahan duduk kembali ke kursi rodanya, seolah kembali memainkan perannya. Wajahnya datar, tapi aku bisa melihat kilatan amarah yang disembunyikan rapat-rapat. Aku berlari keluar ruangan, dada sesak, pikiranku kacau. Aku menikah dengan pria penuh kebohongan, pria yang menyimpan luka bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi pertanyaan, kenapa Ares berpura-pura? Apa yang dia sembunyikan? Dan, apa hubungannya dengan dendam yang sering kudengar dari percakapan teleponnya? Aku sadar, aku telah masuk terlalu dalam hidup Ares. Dan satu hal yang pasti, semakin aku mencoba mengungkap kebenaran, semakin aku menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang rahasia besar yang bisa menghancurkan kami berdua. Sejak malam itu, aku mulai diam-diam mencari tahu tentang Ares. Ada terlalu banyak pertanyaan yang menyesakkan dadaku. Aku membaca berita-berita lama tentang kecelakaan yang dialaminya. Mobilnya ditemukan terbalik di tebing, sopirnya tewas di tempat, sementara Ares selamat namun dikabarkan lumpuh. Tapi semakin aku telusuri, semakin banyak kejanggalan. Tidak ada rekam medis resmi yang dipublikasikan. Semuanya seolah dikendalikan oleh tangan-tangan tak terlihat. Aku mulai curiga, kecelakaan itu bukan sekadar musibah. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Hingga akhirnya, tanpa sengaja, aku menemukan sebuah brankas kecil tersembunyi di dalam lemari kamar kerja Ares. Dengan gemetar, aku berhasil membukanya menggunakan tanggal lahirnya. Di dalamnya, aku menemukan foto-foto usang, potongan berita, dan berkas rahasia yang membuat darahku berdesir dingin. Ternyata, 3 tahun lalu sebelum kecelakaan, Ares sedang dalam proses mengungkap skandal besar di perusahaannya sendiri. Ada pengkhianatan, sabotase, dan konspirasi yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Termasuk pamannya sendiri yang kini menjabat sebagai dewan direksi. Hatiku bergetar membaca nama-nama itu, semua orang yang selama ini Ares perlakukan dengan ramah di depan publik, ternyata adalah orang-orang yang ingin menghancurkannya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Ares berdiri di sana, tanpa kursi roda. Tatapannya gelap, dingin, penuh luka. "Kau sudah terlalu jauh, Naila," ucapnya pelan, tapi suaranya bagai pisau yang mengiris ketakutanku. Aku mematung, berusaha memahami situasi ini. "Aku tidak pernah berniat menyeretmu ke dalam permainan kotor ini, tapi sekarang kau tahu semuanya," lanjutnya, nadanya getir, seolah menahan amarah dan kesedihan sekaligus. Aku menggigit bibir, air mataku nyaris tumpah. Kini aku sadar, Ares bukan pria dingin tanpa perasaan seperti yang selama ini kuanggap. Di balik semua sikap kerasnya, dia adalah pria yang terluka, yang dikhianati, yang bersembunyi dalam kebohongan demi melindungi dirinya. Dan tanpa sadar, aku mulai terjebak terlalu jauh dalam pusaran gelap hidupnya. Aku pikir malam itu akan menjadi akhir dari segalanya. Tubuhku gemetar, pikiranku kacau, namun Ares justru berdiri di hadapanku, lebih rapuh dari yang pernah kulihat. Wajahnya tak lagi dingin atau sombong. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi manusia yang sesungguhnya dari seorang Ares Pradipta, seorang pria yang dipenuhi luka, dendam, dan ketakutan. Aku pura-pura lumpuh karena itu satu-satunya cara agar mereka lengah. "Naila," suaranya bergetar, mata tajamnya tampak berkaca-kaca.
Aku hanya bisa diam, mematung mendengar penjelasannya. Ares bercerita bahwa kecelakaan 3 tahun lalu adalah sabotase. Rem mobilnya dipotong oleh pamannya sendiri, yang berambisi merebut perusahaan. Tapi Ares selamat, dan sejak saat itu dia memilih berpura-pura lumpuh agar pamannya menganggapnya tak berdaya. Selama ini, diam-diam dia mengumpulkan bukti, menyusun rencana, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka. Tanganku mengepal kuat, aku marah, sedih, terluka, tapi ada rasa iba yang tak bisa kutahan. Betapa besar luka yang harus ia telan sendiri selama ini. Tanpa sadar, aku melangkah mendekatinya, menatapnya penuh getir. Kau bodoh, menanggung semuanya sendirian, ucapku lirih, air mataku jatuh begitu saja. Untuk pertama kalinya, Ares merengkuhku ke dalam pelukannya. Pelukan yang dingin, namun syarat dengan kejujuran. Tapi malam itu juga, fakta terbesar yang menghancurkan hidupku terungkap. Dari berkas yang kubuka, aku menemukan sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Nama ayahku, tercantum jelas sebagai salah satu orang yang berperan dalam sabotase itu. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Tidak mungkin, ayahku, bisikku lirih, tubuhku nyaris ambruk. Ares menatapku, wajahnya keras, namun di matanya kulihat luka yang dalam. Kini aku mengerti kenapa Ares memilihku sebagai istri. Pernikahan ini bukan hanya soal cinta atau sandiwara bisnis, tapi bagian dari balas dendamnya. Aku bukan sekadar istri pura-pura. Aku adalah bagian dari perang besar yang selama ini tersembunyi. Dan sekarang, aku harus memilih berpihak pada darah dagingku, atau berdiri di sisi pria yang perlahan ku percaya, meski dia pernah berbohong padaku. Sejak malam itu, hatiku hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa aku mencintai pria yang sejak awal hanya menjadikanku bagian dari rencana balas dendamnya? Lebih parah lagi, bagaimana bisa ayahku, darah dagingku sendiri, terlibat dalam tragedi yang nyaris merenggut nyawa suamiku? Aku terjebak dalam dilema yang membuat nafasku sesak setiap harinya. Setiap kali aku memandang Ares, hatiku dipenuhi cinta sekaligus rasa bersalah. Aku mencoba mencari jawaban langsung dari ayah, tapi beliau selalu menghindar. Wajahnya tegang, matanya dipenuhi kecemasan. Jangan campuri urusan ini, Naila. Kau tak akan sanggup mendengar kebenarannya, ucapnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu justru semakin mengoyak hatiku. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kelam, yang belum terungkap sepenuhnya. Sementara itu, Ares semakin sering menatapku dengan campuran luka dan ketegasan. Seolah ia tahu bahwa aku sudah berada di persimpangan. Suatu malam, ia menghampiriku, tanpa kursi roda, tanpa sandiwara. Kau boleh membenciku, Naila. Tapi aku tak pernah pura-pura mencintaimu, katanya pelan, penuh ketulusan yang justru membuat air mataku tak terbendung. Aku ingin marah, ingin pergi, tapi hatiku justru semakin terikat padanya. Di tengah kebingungan itu, aku menemukan surat lama yang tersembunyi di brankas ayah. Surat itu mengungkap fakta lebih mengerikan, ternyata ayah dipaksa terlibat dalam sabotase Ares karena ancaman terhadap keluargaku. Jika ayah menolak, aku, yang saat itu masih kuliah, akan menjadi target. Dadaku bergetar hebat membaca surat itu. Ternyata, semua ini adalah permainan licik yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Ares. Tidak ada lagi yang bisa kusembunyikan. Aku mencintainya, dan dia mencintaiku, meski hubungan kami lahir dari kebohongan dan dendam. Kini, aku tahu, aku harus berdiri di sisinya, bukan hanya sebagai istri kontrak, tapi sebagai wanita yang siap menghadapi segala kebenaran dan bahaya, meski itu berarti melawan darah dagingku sendiri. Sejak kutemukan surat itu, aku tak lagi bisa memandang ayah dengan cara yang sama. Aku tahu, ayah terpaksa memilih jalan gelap demi melindungiku. Tapi tetap saja, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Aku berada di antara dua pria yang sama-sama kulindungi, namun keduanya kini berdiri di sisi yang berseberangan. Aku mencintai Ares, tapi bagaimana mungkin aku tega menghancurkan ayahku sendiri?
Aku terjebak dalam lingkaran penderitaan yang perlahan mengikis diriku. Ares sudah memutuskan untuk memulai perangnya. Ia mengatur langkah untuk membuka semua kebusukan pamannya di depan publik. Satu demi satu bukti dipersiapkan, dan hari penghakiman semakin dekat. Aku memberanikan diri meminta Ares mengurungkan niatnya. Ayahku hanya korban, Ares tolong, jangan libatkan dia, pintaku dengan suara bergetar. Tapi tatapan Ares tetap keras, dingin, seolah hatinya sudah tertutup oleh dendam yang bertahun-tahun ia pupuk dalam kesepian. Kalau aku mengampuni ayahmu, siapa yang akan mengampuni keluargaku yang mati sia-sia? Ucapnya pelan namun tajam. Kata-kata itu menghujam jantungku seperti pisau. Ares benar, dendamnya tak lahir dari ambisi kosong, melainkan dari rasa sakit yang dalam. Namun, bagaimana mungkin aku harus memilih siapa yang harus kalah dan siapa yang harus menang dalam perang ini? Bukankah semua pihak sudah sama-sama terluka? Di tengah ketegangan itu, ayah akhirnya datang menemuiku dengan wajah penuh sesal. Maafkan ayah, Naila, aku sudah lama ingin memberitahumu, tapi aku takut kau membenciku. Aku hanya ingin kau hidup bahagia, meski aku harus menjadi monster di mata orang lain, ucap ayah dengan suara gemetar. Aku menangis, tubuhku lemas. Kenapa semua orang yang kucintai harus saling menghancurkan? Kenapa aku harus menjadi jembatan di antara dua dunia yang saling bertolak belakang? Aku tahu, pada akhirnya aku harus membuat pilihan. Mungkin aku tak bisa menyelamatkan semuanya. Tapi aku berjanji, aku akan berjuang agar kebenaran yang sebenarnya terungkap. Aku tidak mau menjadi istri yang hanya diam. Aku tidak mau menjadi anak yang hanya pasrah. Aku harus menjadi wanita yang kuat, untuk melindungi cinta dan keluargaku, meski harus mengorbankan sebagian dari diriku sendiri. Hari itu akhirnya tiba. Ares akan mengungkap semua bukti di rapat besar perusahaan, di depan seluruh jajaran direksi dan media. Aku berdiri di sudut ruangan, tubuhku gemetar, hati berdebar kencang seperti akan meledak. Ayah duduk di barisan depan, wajahnya pucat, matanya sayu menatapku dari kejauhan. Aku bisa merasakan ketakutannya, ketakutan yang sama seperti yang memenuhi dadaku. Ini bukan lagi sekadar perang bisnis. Ini adalah perang hati, perang harga diri, dan perang antara masa lalu dan masa depan. Ares berdiri dengan gagah di depan podium, tanpa kursi roda, untuk pertama kalinya di depan publik. Semua mata terpaku padanya, para petinggi perusahaan terkejut, media sibuk mengambil gambar, dan aku bisa merasakan atmosfer ruangan berubah drastis. Aku berdiri di sini bukan hanya untuk membuktikan aku masih bisa berjalan, tapi untuk membongkar kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi, ucap Ares, suaranya lantang, tegas, namun getir. Satu persatu bukti ditampilkan. Nama pamannya disebut, rekaman sabotase diputar, bahkan bukti aliran dana haram diungkap di layar besar. Para dewan direksi saling berpandangan panik. Namun, yang membuat dadaku nyaris hancur adalah ketika Ares menunjukkan keterlibatan ayahku. Foto-foto, surat ancaman, dan kronologi keterlibatan ayah terpampang jelas di hadapan semua orang. Aku nyaris roboh, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua orang kini tahu, ayahku bagian dari kejahatan itu. Aku mencoba menatap Ares, berharap ia menarik kembali tuduhan itu. Tapi tatapannya dingin, keras, seolah dia memutuskan mengorbankan segalanya demi keadilan. Saat itu aku sadar, Ares mungkin mencintaiku, tapi dendamnya jauh lebih besar dari rasa cintanya. Ayah ditangkap, pamannya terpojok, dan hidupku hancur di tengah panggung kebenaran ini. Aku jatuh berlutut, menangis di lantai dingin ruangan itu. Ares menghampiriku, wajahnya penuh luka yang tak terlihat orang lain. Aku minta maaf, Naila. Tapi ini satu-satunya jalan, bisiknya. Aku tak menjawab, hanya menangis di pelukannya. Cinta kami tetap ada, tapi cinta saja tak cukup untuk menyatukan dua dunia yang sudah terlanjur saling melukai. 6 bulan setelah kejadian itu, hidupku tak pernah sama lagi. Ayah masih mendekam di penjara, menunggu persidangan, sementara Ares kembali memimpin perusahaannya dengan tangan besi.
Publik memujanya sebagai pahlawan yang bangkit dari keterpurukan, namun aku tahu, di balik wajah tegas itu, ia tetap menyimpan luka yang belum sembuh. Dan di antara semua luka itu, ada aku, wanita yang ia cintai sekaligus wanita yang hatinya ia hancurkan. Selama berbulan-bulan, aku menjauh darinya. Aku pergi dari mansion megah itu, mencoba menata kembali hidupku yang porak-poranda. Tapi takdir selalu punya caranya sendiri. Malam itu, di tengah hujan deras yang sama seperti malam pernikahan kami dulu, Ares datang menghampiriku. Basah kuyup, wajahnya sendu, suaranya bergetar menahan luka. Aku kehilangan segalanya, Naila, jangan biarkan aku kehilangan kau juga, ucapnya lirih. Air mataku pecah seketika, aku sudah terlalu lelah membenci, terlalu lelah melawan perasaan ini. Aku tahu, dia tidak sempurna. Dia pernah berdusta, pernah menghancurkan keluargaku. Tapi dia juga adalah satu-satunya orang yang berani memperjuangkan kebenaran, meski harus kehilangan segalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memilih memaafkan, bukan hanya dia, tapi juga hidup yang terlalu kejam pada kami. Kami berdiri di bawah hujan, tanpa kata-kata lagi. Hanya genggaman tangan dan tatapan mata yang saling menguatkan. Mungkin luka ini tak akan pernah hilang, mungkin kisah kami tak seindah cerita dongeng. Tapi aku yakin, cinta yang lahir dari luka adalah cinta yang paling kuat, cinta yang tak lagi butuh pembuktian, hanya butuh keberanian untuk tetap bertahan. Dan akhirnya, aku kembali ke sisi Ares, bukan sebagai istri pura-pura, bukan sebagai bagian dari rencana balas dendam, tapi sebagai wanita yang mencintai pria penuh luka itu, apa adanya. Bersama kami menata ulang hidup, memperbaiki yang telah hancur, dan percaya bahwa setelah semua badai ini, kami tetap layak untuk bahagia. Terima kasih untuk kalian semua, sahabat YouTubeku, yang sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup tak selalu sempurna. Cinta tak selalu mudah, tapi ketulusan dan keberanian selalu punya tempat untuk menang. Aku doakan kalian semua yang sedang berjuang dalam hidup, dalam cinta, ataupun dalam luka, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan jalan terbaik dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap luka selalu ada harapan baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih atas dukungannya, semoga kalian selalu diberkahi kebahagiaan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.